tuku berbagi karo petani. Cita-citane petani kita ini simpel saja kan. Tani murah, tani piye carane biayane murah, panene apik. Engko nek pas panen aja enek impor lah, kan minimal ora impor kan. Kita wis kejawab lah, harganya stabil ngono kan. Nah, tapi semurah-murah kaya apa, nek biayane murah kan isih untung. Sing digolek kan untungnya Pak. Untuk hasilnya pirang ton tapi gak untung ngarepe apa? Sak hektar untuk 8 ton. Tapi harga panennya 4.000 atau 3.500 kadang-kadang kan. Sama juga bau. Jumlah tonase ini nyeneng nih Pak, tapi duitnya kok ngaduh ditangi wingi, pupuk erong kebayar. Bayaran anak sekolah kan ngono to Pak. Yang terpenting hasilnya ya Pak ya. Yang terpenting nilai ekonominya. Nilai ekonomi. Nah, tapi dengan biosaka ini alhamdulillah selain nilai ekonominya, hasil tonasenya juga bisa maksimal. Biosaka. Yes. Udah pasti. Hebat. Dulu itu ikan bisa besar, kita pernah memperhitungkan nilai protein nggak? Sama sekali Nggak pernah. Nggak pernah. Makanya alami. Kita logika, enak makan ikan yang hidup alami di sungai, apa ikan yang banyak dikasih makan sentral? Ya di sungai lah. Terus di sungai itu gemuk-gemuk loh. Ya itu. Nah, padahal untuk mengambil protein yang tinggi itu kira-kira banyak enggak? Nah, yang kita harus pahami itu sebenarnya bukan berapa banyak kandungannya, tetapi berapa banyak tingkat pencernaan dari ikan itu. Kesehatan pencernaan. Tingkat pencernaan. Jadi misalnya kadar protein untuk ikan 27%. Ternyata pas dia mengeluarkan kotoran, kadar proteinnya masih 14%. Ya, Artinya yang diserap berapa? Kita selama ini mengunggulkan protein. Sapi dari dulu makannya dari rumput. Rumput itu proteinnya hanya 9, paling banter 12%. Sekarang sentrat 14%. Ketok gemuk. Tapi kalau ditimbang sampai rasa dagingnya, kira-kira enak nih. Nah, di sini nanti tak share lagi yang tentang peternakan. Sampai ini yang terakhir kan lele bisa kayak gitu karena itu. Nah, hidroponik ya malah sangat amat bisa Aquaponik. Jadi hari ini ya ngomong aquaponik, ngomong hidroponik. Nah hidroponik kan motif biasanya pakai apimik ya. Aquaponik Air. pakai ikan di sirkulasi ya. Nah apapun itu kalau kita buatnya biosaka ini kan pakai rumput. Rumput ada juga yang tanah air lah. Eceng gondok hidup di tanah air juga biasa-biasa saja. Di limbah malah soyo bagus. Nah, kita tinggal mengadopsi tanaman-tanaman ini untuk dibuat biosaka. Nggak perlu diletakkan di air, disemprotkan saja 3 hari. Eceng gondok bisa loh, asalkan yang sehat gitu. Nggak kepikiran ya Pak? Untuk membuat yang sehat itu kan susah. Malah di air ya? Hah? Malah di air ya? Ya bayangin Pak, dia hidup di atas air, katanya di lingkungan yang tercemar residu kimia tinggi, dia tumbuh subur. Malah semakin tercemar, semakin banyak cepat dia tumbuh. Artinya tugas dia untuk menetralisir. Terus sekarang kita menganggap tanah pertanian kita tercemar. Nah, yang paling bisa mempermudah menetralisir pencemaran itu eceng gondok salah satunya. Kenapa kita nggak pakai eceng gondok? Sehingga tanaman padi kita atau jagung kita memproduksi sesuatu yang sama, sinyalnya mirip-mirip nanti yang dipunya eceng gondok. Kan kalau kita ngomong sinyal gorkui lah. Kayak misalnya saya bercerita nih, ngomong sesuatu yang nggak enak, jenengan terimanya pasti sinyalnya jelek. Tapi nek ngomong sesuatu yang bagus, langsung direspon sama organ kita. Sinyal itu hanya seperti itu. Jadi kita selalu ngomong, bahkan semua tanaman, kita umat, tapi semua makhluk yang hidup, yang bergerak dan yang tidak bergerak itu adalah umat. Ngomongnya umat ya. Tapi kita nggak pernah menghargai kalau mereka juga punya
bahasa komunikasi sendiri yang kita nggak ngerti. Ternyata banyak ahli yang menyimpulkan bahasa komunikasi mereka adalah dengan bahan kimia. Bahan kimia itu menimbulkan sinyal tertentu sehingga mempengaruhi lingkungan tertentu. Kalau orang menyebutnya di tanaman itu alelopati. Alelopati ini kekuatan tanaman untuk beradaptasi atau untuk mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Nah, ini yang nggak dimiliki oleh tanaman budidaya kita. Kemampuannya tidak sebaik oleh tanaman liar. Nah, kalau ini sama-sama tanaman, kira-kira seharusnya bisa nggak disetarakan? Wong-wong bodoh nek arep belajar gelem pinter, nek arep pinter belajar ya bisa pinter toh. Nah kan gitu. Wong urip ning alas nek gelem gaul ya iso modern toh. Kan gitu toh. Apa ya sing dadi sopir ki gor anake sopir kan enggak. Nah, analoginya wis samakan saja lah. Kita nggak usah berpikir yang aneh-aneh, ya toh. Nah, nek arep pinter ya belajar maca tulis karo guru. Nek arep pinter ngaji ya belajar karo kiai karo ustaz. Kan ngono. Kita nggak iso bela diri belajar ning Islam, belajar ning Kerasakti, ning Merpati. Ketularan Pak potensi sel kita untuk bisa menggerakkan itu. Nah, yang analoginya ilmu fisika itu dihitung semua pengungkit sembarang macam, tapi tidak menghitung potensial sel. Nah, nek potensi sel, nek tau wong kuru, bobotnya nggak nganti 50 kilo, tapi kuat ngangkat 2 kintal. Iki nek ilmu fisika gak iso. Tapi nek ngomong kekuatan partikel, kekuatan sel, iki iso buktine ning pasar enek wong kuru-kuru cilik-cilik dadi tukang angkat. Bahkan sampai 3 kintal pun gor ngene lho Pak ngangkate. Iku kelakon. Nah, makanya oke lah 1 tambah 1 sama dengan 2. A plus B sama dengan AB gitu kan. Tapi dampak dari AB ini kan kita tidak pernah perhitungkan. Nah, 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi nek dalam kehidupan nyata Dewi ngomong aku ngomong karo awakmu, engko iso ditularke karo wong akeh. Ora gor 1 tambah 1 sama dengan 2. Efeknya, dampaknya bisa kemana-mana. Efek ya Pak. Iya, efeknya itu. Makanya di situ ada rumus yang ya nantinya kita inilah ya. Energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Nah, tapi yang lebih dahsyat, energi itu adalah massa dikali kecepatan cahaya. Einstein. Mungkin nggak? Kenyataannya mungkin jadi nuklir. Semakin kecil energi positif atau energi apapun itu, kalau bisa diberdayakan menghasilkan sebuah kekuatan yang besar. Kira-kira mungkin nggak biasa kan? Mungkin lah. Wong 1 partikel atom saja bisa menjadi ledakan yang luar biasa. Kenapa biasa jadi nggak mungkin? Kan prinsip bom atom misalnya ya, terus nuklir ada lagi, terus baterai bertenaga nuklir, baterai kecil bisa menghasilkan sesuatu energi yang bertahun-tahun hanya lewat sirkulasi kecil kok. Terus biar kira-kira video callan mungkin nggak sing iso ndelok ning kono koyo awakmu jek ngene telepati rek. Nggak semua orang bisa. Sekarang tinggal klik sinyal ya, frekuensinya sama, gambar saja bisa dilihat. Kira-kira logika nggak? Enggak, tapi jenengan iso nggak logika? Kok iso gambar ning kene, iso nang kono video kali iso ngomong-ngomongan. Gak usah dipikir wong jenengan gak bakal tekan ngono wis susah. Nggih to, Pak? Tapi ketika jenengan buktikan ngeklik nomor, pencet video call. Buktine wonge padha pas kita ketemu wonge padha. Iki nek dhewe pelajari nggak tekan Pak uteke. Dan kan nggak semua harus kita logikakan, harus kita pahami untuk kita bisa menggunakan. Nah, biosaka yang penting sekarang informasinya jelas, testimoninya petani-petani itu bagus. Wah, wis gak usah dipahami aneh-aneh. Wong petani ki gor siji kok masalahnya. Nek wis kebukti apik aku yo nganggo. Ya toh, nek ora apik ya sapa sing gelem. Nah, intinya pokoknya buktikan wong iki ora tuku, gawe dhewe, ora ono rugine. Terus masalahnya ning ndi? Nah, kita jangan berpikir antara ini logika, ini enggak logika, ini masuk akal enggak masuk akal. Yang kita pikirkan dampaknya dulu. Sebenarnya kan itu toh. Dampaknya, positifnya. Nah, dhewe nek mikir aku mau nganggo HP nek urung-urung logikane ya wis karepmu to. Ya ora bakal iso kan.
Oh piye carane wong gawe HP? Nggih, nggih. Wong bongkar ngono, buka laptop ya, jatuh kebuka. Arep dadani wae bingung. Makanya di situ enggak ono pinter. Enggak ono wong pinter. Habibie sekalipun lah ya. Habibie sekalipun kuwi ahli pesawat. Merancang ekor pesawat. Semua dia rancang untuk pesawat bisa terbang. Tapi bisa dijamin lah. Habibie bisa nandur pari sampai panen orang. Turun tentu. Bidangnya. Bisa nandur melon sampai panen orang. Turun mesti. Nah, keahlian itu ada di petani. Iya. Mungkin banyak ahli yang merumuskan ini itu. Ayo, petani siji, satu peneliti juga sama, podo-podo nandur tanpa diawasi satu sama lain. Jejer wis kompetisi. Mesti sing panen apik iku petani. Nggih. Yang menjiwai petani masalahnya. Tapi yang untuk menerjemahkan secara akademik bukan petani. Petani gak iso, pokoknya aku nandur, ngertine bercocok tanam, teknik budidayaku ngene, feelingku ngene, pas kok ya ndelalah api. Ngertine petani kan begitu. Kalau ahli maunya apa yang dilakukan petani itu dicatat, didata, biar bisa diduplikasi banyak orang lewat tulisan-tulisan, punya standar. Nek petani begitu berhasil cerita karo kancane juga duplikasi, hanya saja cara duplikasinya yang berbeda. Nek dhewe lewat cerita, nek memang gelem kok diwarai, tapi nek para peneliti kan duplikasinya dituliskan dalam bentuk jurnal, dalam bentuk macam-macam lah, buku ataupun diulang-ulang berkali-kali. Nah, tapi yang tidak dimiliki ilmu buku ini kan membaca alam loh ya. Membaca alam Ya, misalnya nandur melon, engkau umur sekian pupuknya ini dosisnya sekian. Padahal kenyataannya kan gak iso ngono, Pak. Bisa gitu. Diamati, iki umur seminggu orang wektune dipupuk, yo gak iso. Bener toh? Tergantung kondisi tanamannya. Iya. Tapi nek kita manut umur terus dipupuk gak panen, Pak. Ini yang tak alami loh ya sebagai petani loh ya. Nah, misalnya nandur lombok umur seminggu kok wayahe mupuk. Ternyata baru ditanam umur seminggu urung adaptasi, cek stres tok pupuk. Mungker. Mati. Secara schedule 1 minggu harus dipupuk. Ternyata dia belum adaptasi. Dipupuk mungker, Pak, tukul langsung keriting. Nah, tapi nek petani punya kemampuan iki urung wayahe mupuk kok dhisik. Ya ngono toh. Karena kita duniane pertanian, petani, bukan penelitian di bidang pertanian. Kita kan gak ero buku-buku kuwi. Wong nek bahasane petani, wong aku ki ngomong karo tanduran kok. Kan ngono toh. Nek tak semprot iki apik, berarti tandurannya senang. Kan ngono toh. Nek tak semprot ini koyoke kok kusem, oh tandurannya gak gelem iki. Hanya gitu tok bahasanya petani. Bahasane antara senang karo ora seneng. Nah, tapi nek peneliti kan, oh ini kenapa bisa seperti ini? Oh ternyata tidak sesuai, harusnya banyak. Ini kan gitu, nek dhewe kan gak kepikiran. Jadi banyak hal lah yang wah biasakan logika. Ya sebenarnya banyak yang sudah terjadi pun semuanya tidak logika. Ayo nunggu HP awakmu sampai dilogikakan dulu ya wis mentret gitu. Tapi kuwi sinyal gitu loh. Nah, terus ya wis lah, sinyal kita itu antara nyaman dan tidak nyaman. Kita ngomong bener dan kita ngomong tidak bener saja. Tapi ngapusin nih gini, iya toh. Dewi ngomong iki bener iki, tapi aslinya neng batin iku gak bener kan. Iku wis gak enak Pak sinyalnya neng awak. Marketingan. Turu era penak itu. Iya. Nah, ya kan kita hanya berbicara itu toh. Artinya memang nek pengalamanku berbagi karo petani, cita-citane petani kita ini simpel saja kan. Tani murah, tani piye carane biayane murah. Panene apik. Engko nek pas panen aja ene impor lah kan, minimal ora impor kan. Kita wis kejawab lah, harganya stabil ngono kan. Nah, tapi semurah-murah kaya apa nek biayane murah kan isih untung. Nggih. Sing digolek kan untunge, Pak. Yeah. Kudu hasilnya pirang ton tapi gak untung arep nyapa.
sak hektar untuk 8 ton. Tapi harga panennya 4.000 atau 3.500 Sama kadang-kadang juga. kan. Sama juga bohong. Jumlah tonase ini nyeneng nih Pak, tapi duitnya kok Duitnya ra ngaduh, ono. ditangi wingi, pupuk erong kebayar. Bayaran anak sekolah kan mesti ngono tuh Pak. Yang terpenting hasilnya ya Pak ya. Yang terpenting nilai ekonominya. Nilai ekonomi. Nah, tapi dengan biosaka ini alhamdulillah selain nilai ekonominya, hasil tonase ini juga bisa maksimal. Tomat itu bisa disimpan saulan Pak, iji utuh atos. Biasanya tomat itu dipanen 5 dino wis gembuk, 3 dino wis gembuk tuh. Nggih. Tomat. Kulkas. Yang biasa. Iku gak ning kulkas. Nah, biosaka ini bahan organik. Gor koyo ngono kuwi. Tapi disemprotke ning tomat kok tomat iso tahan saulan. Kan susah. Nggih. Iku lah sing diomong yo tidak masuk akal. Wis kok diremet-remet dosisnya sithik ngono. Ya aja diakal lah dhewe mikir ngeklik nomor yang kene pencet video call ya nyatane muncul wong sing padha kok gak iso ngobrol tenanan kok. Wis rasa dipikir, aku ya ora iso mikire kan. Pokoke nganggo ae wis. Kok nyatane wong buktekne. Jadi nek aku nyantai lah antara pro dan kontra biasa saja. Iya, Pak. Biyen pertama HP dikenalkan di Indonesia sing paling nentang sopo? Guru-guru kan? Guru-guru. Iki ngerusak iki. Saiki justru yang mengejutkan siapa? Waktu enek Covid, semua siswa harus punya HP. Dulu ditentang karena dianggap merusak. Sekarang kebutuhan. Bahkan semua orang. Biar diomong sinyalnya rusak motor lah sembarang maju. Memang saiki anak-anak kecil oke sing nganggo kacamata. Tapi tetap dolanan HP kan. Padahal dia ditentang, saiki diterima. Jadi wis lah nek aku mikirnya ya biarkan mengalir saja, toh iki bisa dibuktikan oleh siapa saja. Nek untuk ternak tadi itu ya apa toh sing nggak mangan suket. Iya. Dewe iki ya mangan suket, sayur kuwi kan ya suket. Ya itu sangat sudah menjawab sih pertanyaanku dari kemarin-kemarin. Aku selama ini kan berusaha kan pertanian. Kok itu melu-melu apa ya? Saya agak penasaran di situ lah. Nek ora ketemu jawabannya ini gak puas kan kemarin tanya terus. Oh, ternyata memang menganut adaptif dari si dasar rumput-rumputan ini. Iya. Nah dari situ harusnya ya artinya semua daun bisa ya Pak. Semua logikanya untuk menghasilkan akar, buah dan daun yang sama butuh komposisi yang sama tidak? Termasuk azula itu juga bisa Pak Komposisinya sama kalau komposisi komposisinya sama. Kalau kita sepakat untuk bisa tumbuh itu NPK, berarti semua tanaman itu modalnya NPK juga. iya. Wes kita nggak usah ngomongin NPK atau yang lain. Kita semua mau tidak mau, suka tidak suka, baik kita, hewan, tanaman itu berasal dari satu yang sama, saripati tanah, dibentuk oleh sel. Kita ini kan hanya saripati kan, sel ini sel semua. Nah sel ini memang kita bisa kendalikan, nggak bisa, tapi mereka cerdas. Bagian dari manusia yang paling cerdas itu sel. Nah, selama ini kita ngakui otak yang cerdas, enggak. Sel Pak yang paling cerdas. Ngopo? Iki enggak akan mandek Pak. Saat ini mandek, apa mandek? Sesuai dengan porsinya mereka berhenti. Terus dewe tidur mereka enggak tidur, 24 jam bekerja. Sel, enggak enek lerene. Sapa sing ngendhaleni? Dak ono. Sing ngendhaleni sesuatu yang kita enggak paham. Nah, semua partikel yang tampak itu terbentuk dari sel. Sel ini sesungguhnya kan enggak tampak Pak, kecil, sangat kecil sekali. Gitu? Nah, tetapi kita disusun oleh barang sesuatu yang tidak tampak itu. Kita hanya metaversi loh. Kita ini hanya perwujudan lain dari energi. Jadi interaksi dari sel kita memunculkan sebuah energi. Makanya energi itu adalah sama dengan massa dikali kecepatan cahaya. Jadi berapa energi yang kita lepaskan, nah itu nanti sesuai dengan apa yang kita pikirkan lah. Kayak untuk manusia, buktinya
Enek wong sing belajar tenanan memaksimalkan energi. Kayak ning meja ditunjuk ngene tok iso bergerak. Iya. Iya toh? Iya. Logikane piye? Dihitung-hitung gak iso. Dingenek tok iso angine rono. Iku wit iso goyang, ngene tok iso goyang. Enek gak ngono kuwi? Ada. Tanpa disentuh lho ya. Iya. Kekuatan sel. Nah, karena kita berasal dari saripati tanah sama-sama, rumput juga sama. Nah, apalagi yang kita pilih adalah rumput yang bagus, yang paling bagus lagi. Dari yang bagus, yang paling bagus ini yang kita pilih. Terus untuk bisa menyatukan itu semua, sebaiknya ekspresi hati dan pikiran kita harus juga yang terbaik. Kenapa? Kecerdasan sel kita itu mampu berubah dalam hitungan detik, tergantung sikap hati dan pikirannya. Makanya disebut epigenetik. Ekspresi dari sel kita, epigenetik, itu yang mempengaruhi potensi sel, kekuatan sel kita. Nah, kekuatan sel kita ini tergantung ini sel kita kepada cerdasnya ke positif atau cerdasnya ke negatif. Sumbernya kan podo hati. Iya. Ya toh? Tapi ini gak iso dilogika kok. Moro-moro ndelok wong kae seneng, ekspresine kita berubah. Ndelok wong kae jengkel, ekspresine kita berubah. Detik lho. Enggak butuh loading lama ngono enggak. Detik. Ndelok wong ora seneng moro-moro responnya mati. Padahal kan dengan tatapan muka sentuhan enggak? Enggak. Apa meneh gor omongnya sampai disentuh ya. Wis beda kan. Profesor Robert kan sering nyeritakne to. Disenyumi cewek ayu wis kebayang-bayang tekan wengi kae mau sapa senyum-senyum ngono to. Piye sampai dicekel ya to? Piye sampai kenalan. Iku sinyal sih nggak pernah kita sadari. Nah, padahal tanaman ini banyak ilmuwan yang meneliti, mereka satu sama lain berkomunikasi sehingga satu sama lain tidak mengganggu. Karena adaptasinya sama. Buktinya apa? Rumput dalam satu lokasi bisa puluhan macam, mereka tumbuh pada subur. Lah kok dhewe gor nandur jagung siji pari sak rumpun, nek akeh suket gak tukul. Kuning. Padha-padha duwe akar, batang, daun. Padahal diperhatikan. Terus gor dhewe nek suket lho. Suket gak diterima, padahal tandurane dhewe numpang ndak? Teko keri arep ngungkuli kan ngono lho. Padahal nek iso teko keri iki ngakrab karo kancane lainne kan ngono lho. Nah, harapanku ngono kuwi. Begitu teko keri memang bukan penduduk di situ ya ora sapa ya raja lah. Enggak aneh-aneh lah ngono ya. Disemprot padha iki tanaman budidaya padi jagung kuwi analogine siji. Ndeke isinan apa ndeke sok dadi preman. Gur kuwi tak. Nek isinan otomatis enggak wani bergaul karo liyane. Minder, ya toh? Gak wani cipok. Gak wani ciko. Iya, gak wani ngambil. Nah, kecuali dikancani karo liyane, dikei, awakmu ki ya padha mangan-mangan wae. Baru dhek mangan urip tukul padha wae. Iso dadi preman. Iso dadi wong kota mara ning desa. Gak ono pizza. Enek ekor sego tiwul. Dong telo pisan ya toh? Doyan. Iki panganan apa ngono? Ya ta? Tapi kenyataane wong kota iki sing model ngene iki nek ditantang kerja karo sing mangan tiwul karo wis segone tiwul, mangane sayure dong telo disanten, enak tenan kuwi karo tempe goreng wis mantep banget ya. Karo sing mangane pizza, karo sing mangane chicken, kuwi nek ditantang kerja macul sing iki entuk setengah bulut wis boyoken, sing iki entuk setengah hari mbok dadi pirang bulut nyantai wae. Nek dhewe ngomong energi jarine untuk menghasilkan energi sekian harus memasukkan kalori. Untuk menghasilkan kalori sekian harus memasukkan inputnya sekian sehingga ini. Tapi ki gor mangan tiwul. Kok iso kerja seharian? Lah bahkan ditantang aktivitas apa wae mungkin jek menang sing wong gunung. Ayo munggah gunung. Lemper. Enggak, ini yang terjadi di lapangan tapi enggak pernah kita sadari loh. Iya, benar sekali. Ini kan piye carane tanduran jagung iki ya padha-padha mangan, ibaratnya nek tiwul ya dipangan tiwul.
Nah, jangan-jangan iki panganane suket saking apike jagung ora wani mangan nek urung dipersilahkan. Dadi ra gelem tukul. Tapi sing paling enak aja sampai kaya wong anak kota mara ning desa ra doyan tiwul dhek ra mangan kaliren kan goblok. Ya ta? Tapi kari-kari ya dipangan juga. Kepepet. Oh, bar dipangan ternyata seneng, enak tibake ngono ta. Tapi ndelok rupane kan rada piye ngono ta. Tapi Atau enak mungkin juga. belum tahu carane mangan. Nah, iki kan tergantung potensi Iya. Pak. Jenengan nek mindset-e, aduh, barang kaya ngene kok dipangan. Arep mangan ra mentolo, Pak. Tenan. Gitu. Tapi nek ora mikir para dicicipi ora usah diambus-ambus sembarang macam ya enak wae rasane. Yang penting kan rasa dari itu, etensinya. Dampak dari itu. Bukan wujudnya terus kita mikir aneh-aneh. Wes susah wes. Nah, yo kita analisanya hanya kuwi sih. Ben rumput wong suket iso tukul dengan panganan yang ada di situ. Kok jagung pari ra gelem tukul. Nek gak ono panganan otomatis suket karo sing liyane kan gak tukul. Kok iki sing gak tukul gor tandurane awake dhewe ngono lho. Tapi begitu disemprot, dikomunikasi antara mereka bergaul atau mereka merapatkan terhadap orang baru ini, ya dadine kolaborasi ora isin-isin ngono lho. Ya wis, dadi kanca. Iku tak buktekno, nandur pari gak diresiki suket. Tukul. Yo mana, yo akeh. Ya wah. Mboten terganggu. Iya gak terganggu. Ya intinya Biosaka tetap jadi misteri hari ini. Iya. Karena kan sing tak cerita nih saiki kuwi gor analogi sing enek, terus pengalaman sekian tahun, ya toh. Nek ngomong iki reaksine piye ya mbok karepmu ngono. Sing penting manfaate. Petani kan ngono ta. Wong dikeki obat aku ra butuh obate apa wis karepmu. Pokoke nek tak semprotne mandi pira-pira tak tuku. Ngono ra? Ilmune petani kan ngono garan. Nggih. Tapi nek tak semprotne ora mandi mbok pira regane ora bakal tak tuku. Ya wis gor lagu kene simpel. Ayo ini kita buktikan. Nek terbukti ya kita jalankan lah. Wong ora rugi, ora tuku meneh ya toh. Wong baru berbagi sesuatu yang benar-benar bisa dilihat meskipun ora bisa diterima sementara waktu. Ya, sementara. Suwun. Ya Pak, ini kan gini, di Mbodeh ini khususnya dan di Pati pada umumnya kan sudah mengenal Biosaka. Gimana harapannya Biosaka di Pati ini, jenengan Pak? Biosaka itu masih menjadi sesuatu yang pro kontra di satu sisi ini belum dipastikan Biosaka itu apa. Terus di sisi yang lain kita mengalami kesulitan. Sebenarnya bukan karena kelangkaan pupuk, tapi karena budaya kita yang selalu berlebihan menggunakan pupuk. Terus harga pupuk yang ada selain subsidi mahalnya luar biasa. Nah, dihitung kayak apapun untuk memenuhi standar untuk keuntungan hasil panen itu gak ada untuk membalikan tenaga aja nggak bisa gitu loh. Apalagi beli pupuk yang mahal. Terus dihitung itu nggak ketemu hasilnya. Kira-kira kita pilih coba-coba sesuatu yang baru ini atau kita tetap mempertahankan bergerak dengan itu terus padahal gak untuk apa-apa. Nah, kita kan pakai akal sehat, nggak apa-apa lah kita terima sesuatu yang baru ini. Kalau ini tidak bagus, ini kan hanya sebagai alternatif. Nah, kalaupun nanti ada pupuk kimia yang tiba-tiba murah lagi, ya kita bisa beralih lagi. Ini opsi pertama. Opsi kedua, kita pakai berpikir yang sehat, jangan berburuk sangka. Ini sudah dibuktikan, orang sudah testimoni. Ingat, ini bukan promosi, testimoni mereka dengan kesadaran, dengan perlakuan yang mereka coba sendiri di lahannya mereka. Bukan saya juga yang ngajari mereka belajar dari YouTube, informasi dari manapun itu, dan mereka buktikan dengan sukarela, dengan sadar mereka berbicara. Nah, ini kan berbicara secara sadar, nggak dibayar, mereka produknya buat sendiri, dan mereka bilang bahwa ini bagus, ini bermanfaat, ini bisa membantu. Kira-kira
kita ngambil pikiran yang mana? Tetap mau menunggu pupuk nanti sampai murah, terus bertani dengan cara yang mahal, atau dengan alternatif yang sekarang ada? Oke lah, orang banyak berpikir 3 atau 4 tahun lagi kalau pupuknya sedikit, kira-kira tanah kita jadi apa? Nah, ya syukur-syukur 3-4 tahun lagi pupuk jadi murah lagi, ya toh? Kita habiskan unsur hara yang ada sekarang, tapi bisa mengoptimalkan penghasilan selama masa krisis global loh ini. Karena negara asalnya pupuk, Rusia dan Ukraina, itu sedang panas, sedang berperang. Nah, ini kan kita juga harus memakai akal sehat. Meskipun jangan-jangan 3-4 tahun lagi tanahnya gara-gara biosaka menjadi krisis unsur hara. Oke, kan 3-4 tahun lagi. Kita berharap 3-4 tahun lagi pupuk sudah murah. Kita sudah bisa ngasih pupuk seperti biasanya. Oke itu. Tapi fakta di lapangan, Blitar itu sudah hampir 4 tahun. Tanah pertanian yang dipakai biosaka, kalau itu mengarah pada indikasi tidak subur, indikasi kekurangan unsur hara, otomatis ciri-cirinya bantat, keras, lumpurnya semakin hilang. Gitu. Tapi yang kita lakukan justru lumpurnya semakin dalam, kalau di tegalan tanahnya semakin gelap, terus lapisan ngolah tanahnya semakin mudah. Kira-kira selama 4 tahun ini dampaknya seperti itu menunjukkan ciri-ciri subur atau menunjukkan kebalikannya? Soalnya sudah 4 tahun. Kan logikanya, nek semakin mudah diolah, semakin gelap warnanya, mengindikasi ke arah pada kesuburan. Ini pengalaman. Nah, jadi banyak opsi lah menyikapi tentang biosaka ini. Toh saya tidak ada keuntungan, niatnya saya sebagai petani, yuk kita senasib, keluhannya sama siapapun petaninya, dan saya menggunakan ini, saya pribadi merasa ini sebuah solusi bagi saya. Terus petani di sekitar di situ juga merasa bahwa biosaka ini bagus, dan mereka getok tularkan, ternyata yang lain juga menerima bahwa ini bagus. Apa salahnya? Ya toh? Ini tidak merugikan siapapun. Terkait dengan untuk Pati dan wilayah yang lain, ya ini tergantung, ini diserahkan ke siapapun. Saya bilang bahwa biosaka bukan milik saya niatnya bukan membuat gaduh, tapi ini saya ingin membantu, dan bantuan ini sudah kita lakukan di banyak tempat di Blitar. Dampaknya positif. Kalau toh tidak percaya, kita tidak rugi. Kalau toh percaya, kita juga tidak untung. Kan itu. Ini benar-benar gerakan moral. Kalau kita merasa bahwa kita butuh, yuk kita menyadari bahwa ini sesuatu yang membantu. Kalau nggak butuh, ya sudah, biarkan saja. Karena memang tidak ada keterikatan, tidak ada keanggotaan, tidak ada perbendaharaan, jadi nggak ada iuran dana. Ya sudah, semua kita kan tidak ada terikat satu sama lain. Artinya ini bukan digerakkan oleh organisasi, ini digerakkan oleh hati nurani kita, ya toh. Kalau kita menyadari ini bagus, ya udah berjalan. Kalau yang belum, ya udah jangan, gitu aja. Jadi simple, yang jelas. Ayo ketika sudah terbukti, satu sama lain menceritakan agar bukti dan manfaatnya bisa dirasakan yang lain. Itu harapannya. Terima kasih Pak Anjar. Oke, siap Pak. Matur suwun. Bismillah. Pak Polisi.